Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzatul Fajriyah NIM J310199228. Saya dari kelas E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, kali ini saya membuat video tentang bisnis model kanvas atau biasa dikenal dengan BMC. Apa sih bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas adalah salah satu dari sekian banyak model bisnis yang berkembang di dunia. Atau secara sederhana, bisnis model kanvas ini diartikan sebagai strategi yang dibuat oleh seseorang untuk menjalankan sebuah bisnis. Adapun elemen-elemen pada bisnis model kanvas ini seperti tertera di layar, seperti key partners, key activities, dan lain-lain. Bisnis model kanvas yang saya buat ini memiliki judul Matbah Kito. Matbah Kito adalah salah satu nama yang sudah terpikir oleh saya sejak dulu, bahwasanya saya ingin mendirikan sebuah restoran atau sebuah tempat produksi yang namanya Matbah Kito. Nah, salah satu makanan yang akan saya buat dalam bentuk bisnis model kanvas adalah bernama sambal butut. Elemen pertama yang harus dibuat oleh seseorang ketika membuat bisnis model kanvas adalah value proposition, di mana elemen ini berarti nilai yang kita tawarkan untuk pelanggan. Berdasarkan bisnis model kanvas yang saya buat, value proposition ada yang pertama yaitu hemat atau cost reduction. Nah, mengapa saya menawarkan hemat? Karena produk yang saya buat ini dapat membantu customer mengefisiensikan biaya pemakaiannya. Dan yang kedua adalah akses, di mana produk yang saya buat ini menawarkan kemudahan akses customer terhadap produk. Elemen kedua adalah customer segment, di mana ini merupakan langkah kedua untuk mencari orang-orang yang mungkin akan tertarik dengan value yang kita tawarkan. Nah, model kanvas atau bisnis model kanvas yang saya buat ini, customer segmennya berupa mass market atau segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan dan masalah yang sama. Untuk langkah ketiga adalah menentukan customer relationship. Nah, cara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment. Yang saya gunakan atau yang saya tentukan pada bisnis model kanvas saya adalah long term atau hubungan jangka panjang antara saya dengan pelanggan. Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan channel atau cara bagaimana saya bisa menjangkau customer atau produsen dalam menjangkau customer. Nah, yang saya gunakan atau yang saya tentukan di sini awareness, yaitu tahap awal menginformasikan ke customer. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan key activities atau apa sih kegiatan wajib yang saya lakukan dalam membuat bisnis model kanvas ini atau dalam perusahaan saya nanti. Nah, yang saya tentukan atau yang saya gunakan di sini adalah production, di mana aktivitas wajib yang dilakukan adalah berupa merancang, membuat, dan mengirimkan barang. Yang selanjutnya yaitu menentukan key resources atau hal-hal penting apa yang harus dimiliki oleh produsen atau dalam video ini saya ya, hal-hal penting apa yang harus saya miliki sehingga bisnis model kanvas yang saya buat ini dapat berjalan atau value proposition yang saya tentukan tadi dapat diberikan kepada customer. Nah, key resources yang saya butuhkan atau yang saya tentukan di sini adalah physical asset, di mana saya membutuhkan fasilitas pabrik, gedung-gedung, kendaraan, dan mesin-mesin. Untuk langkah selanjutnya adalah menentukan key partner atau pihak mana yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Di sini saya memilih kategori buyer supply relationship, di mana hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual. Nah, kemudian untuk cost struktur, di sini produk yang saya buat ini sensitif terhadap harga bahan baku, karena di sini mengingat biaya-biaya terbesar yang harus saya keluarkan untuk membuat atau memasarkan produk tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition yang telah kita buat, yaitu asset sale atau penjualan produk secara fisik. Nah, kurang lebih seperti itu bisnis model kanvas yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.